Ibu-ibu ganjar mewah di kursi yang sudah disiapkan. Kita penuhi kursinya ya Bu. Ibu yang masih sarjana istri yang sampun beraga suci, yang sampun disucikan jero mangku lanang istri, yang terhormat Dirjen Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Andes Inengah Twija Sama kita hormati Pembimas Hindu Provinsi Banten Bapak Eko Sudono, Ketua Bapak Ida Bagus Ali Tuirat Maja, Ketua Paru dan Jeromangku Agung Ano, Ketua WHDI Provinsi Banten atau yang Provinsi Banten, Ketua PHDI Kota Kabupaten Banjar se-Provinsi Banten, Ketua Panitia Pemilihan Pengurus Banjar Eka Wiraananta Bapak Wayan Budian. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Seru Indonesia bersama. HDI Provinsi Banten Bapak Ida Bagus Ali Tuirat Maja yang hormati, Ketua Walake, Ketua PHDI Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang sampun hadir yang dihormati, Ketua WHDI Provinsi Banten ada yang mewakili, Ketua WHDI Kabupaten dan Kota Serang Cilegon yang dihormati, Ketua PSM Provinsi Banten ada yang mewakili, terima sampun semua, Ketua Banjar se-Provinsi Banten terima kasih sampun hadir yang dihormati, sesepuh di tiang pengelisir saking pengampun berke Eko Renaldo yang sampun hadir terima kasih semua, Ketua Yayasan Eka Santi Dharma Bapak Iwayan Rice yang hormati, Ketua IPHB Provinsi Banten Bapak Ikutut Yasegeriana yang hormati, Ketua Pasraman, Ketua Koperasi, Pecalang, BTB dan seluruh umat Banjar Eko Renaldo yang hormati. Puji dan puja syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas warunugrahanya pada kita semua karena kegiatan pemilihan Ketua PHDI Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang serta pemilihan pilihan Banjar Eko Renaldo periode 2025-2030 telah berjalan dengan baik dan lancar, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan pengurus bersama Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon nomor 1 SK Parisade bersama garis miring 10 Romawi garis miring 2025. Dalam pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum memilih dengan dua opsi. Opsi pertama yaitu musyawarah mufakat, opsi kedua dengan pemilihan umum dengan membagi dalam beberapa tahap kegiatan. Yang pertama melaksanakan Madiut Tuning, yang kedua penetapan tata tertib, yang ketiga penyaringan calon, yang keempat penetapan nama calon, kelima pemilihan dengan cara musyawarah mufakat, penetapan pemenang, yang keenam ketujuh proses pelantikan. Semua proses telah dilalui dengan baik dan lancar astun kare
Opsi pertama dapat dicapai dengan musyawarah mufakat berkat dukungan dan support moral, material, waktu dan tenaga umat Banjar Serang Cilegon. Pengempon Pura Eko Renanto. Komisi Pemilihan Umum mengucapkan selamat kepada ketua-ketua terpilih masa bakti 2025-2030. Semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demi kemuliaan umat Hindu Banjar Eko Renanto, pada khususnya dan pada umumnya adalah umat Hindu Dharma Indonesia. Semboyannya semua untuk satu, satu untuk semua. Dan selalu berinovasi, senantiasa melibatkan umat di dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan selalu mengevaluasi kegiatan apapun yang akan dilaksanakan. Dan pada hari ini, kami petugas KPU memohon kesediaan Bapak Ketua PHDI Provinsi Banten untuk melantik dan mengesahkan Ketua PHDI terpilih Kabupaten Kota Serang dan Cilegon. Dan setelah dilantik nanti kami mohon juga kepada Ketua PHDI Kabupaten Kota yang telah terlantik, yang di sini disaksikan oleh para Ketua PHDI dan seluruh tamu undangan, Ketua Banjar Provinsi Banten. Komisi Pemilihan Umum tentunya jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan di sana sini. Mungkin juga ada kesalahan kami yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas segala daya upaya teman-teman KPU dan seluruh umat yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan pemilihan ini. Semoga sesuhunan desang yang dewasa sana yang melingi ring pahayangan perkeunante senantiasa menugerahkan warunugerahnya kepada kita semua. Demikian kami laporkan Suksuma di tiang air dengan perang sapi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ini aja mantep ya Pandito anak istri saya dan susun yang perbilan itu agar anak istri yang saya hormati Bapak Ketaris Dirjen Bimas Hindu Pak Dr. Piladu, yang saya hormati Bapak Direktur Urusan Pak Dr. Istimades Ngarte, yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Pak Profesor Dr. Sudarsani. Ini ada kasubdit kelembagaan Pak Wayan Priantoro. Jadi kami lengkap bahwa pejabat kesini untuk melawar. Biasanya kan pejabatnya hanya tinggal makan saja. Sekarang pejabatnya yang harus bekerja untuk masyarakat. Bagus sekalian, yang juga saya hormati Ketua PSN Pak Dwi Bastike, yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Banten, yang saya hormati Pembimas Banten Mas Eko, para Ketua Banjar, Ketua PHDI yang akan dilantik sebentar lagi oleh Pak Ketua PHDI Provinsi Banten yang saya hormati, Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia. Tentu hari ini adalah hari yang berbahagia karena kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan, dan sebenarnya yang paling inti sih melawar dan makan itu. Yang lainnya itu sampingan aja. Jadi tidak mungkin kita akan membicarakan kebenaran kalau perut kita masih lapar. Memang tidak ada kebenaran ketika orang sedang lapar. Yang ada adalah kesusahan. Oleh karena itu program ini tentu program bagus karena
kita merasakan bersama-sama, kita bekerja bersama-sama, dan kita menikmati bersama-sama. Apapun hasilnya, hasilnya baik, hasilnya enak, kita kerja bersama-sama dan kita nikmati bersama-sama. Jadi itu falsafah yang luar biasa untuk kita. Jangan sampai kita bekerja bersama, tapi yang menanggung pahitnya hanya satu orang. Atau hanya satu orang yang bekerja, menerima enaknya banyak orang. Nah, ini harus seimbang. Nah, kenapa ini menjadi baik? Karena dalam kitab suci kita, pemberian yang terbaik adalah memberikan orang makan ketika sedang lapar. Jadi jangan sampai kita memberikan makan ketika orang sudah nggak butuh. Nah, tadi kayaknya saya di jalan tol sudah jam 12.15 itu biasanya sudah sudah waktunya untuk makan. Tapi ternyata makannya sudah didahului oleh ada sumping walu, ada lak-lak. Sebenarnya nggak terlalu lapar sih, meskipun nanti jam 3 dikasih lawan juga nggak apa-apa, karena sudah ada pengganjalnya gitu. Nah, kemarin kami sudah sampaikan juga di Kelapa II, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan apa yang disebut dengan program Bapak Menteri Agama Ekoteologi. Pada Rakernas kemarin di Serpong, kami sudah sampaikan di depan seluruh hadirin bahwa Indo itu bukan lagi narasi tentang ekoteologi, tapi sudah implementasi ekoteologi. Dari mana kita menarik ekoteologi? Karena setiap kita membanten selalu ada 4 poin itu. Ada Ispan, ada Palang, ada Patrang, ada Toyang. Jadi sekecil apapun ritual kita, upacara kita, selalu 4 poin itu ada. Kenapa leluhur kita menulis di pelupuk Banten bahwa Banten itu terdiri dari 4 poin termasuk di bawah kita? Karena supaya orang-orang Hindu ini setiap pura, tempat suci, sangah, kerajaan, kawitan itu punya 4 poin ini. Apa itu? Menanam pohon, menanam bunga, menanam buah, dan ada airnya. Bahkan kita di Hindu sejak awal peradaban Hindu di tanah air itu agama Tirta. Artinya kita tidak lagi bicara tentang air itu berasal dari mana. Air itu adalah agama itu sendiri. Jadi kalau kita di pura tidak ada bunga, tidak ada daun, tidak ada buah, maka upacara itu gagal. Meskipun ada brownies, ada roti kukus, tidak ada berhasil. Justru itu yang menjadi pokok. Nah, dari 4 poin ini, perintah agama itu adalah tanamlah pohon, tanamlah yang berbunga, dan tanamlah yang berbuah. Nah, sekarang karena di pura tidak ada buah, buahnya ada di pasar. Jadi buahnya kita sudah ambil dari orang lain. Yang kedua, kita harus menanam yang disebut dengan daun. Daun itu apa? Minimal di pura ada daun andong. Karena andong bang itu masuk dalam naskah Taruh Pramana, itu adalah penjelmaan Tuhan.
Jadi 44 klasifikasi tanaman yang ada di Daru Permano itu adalah penjelmaan para dewa. Sehingga kalau dulu kita sakit kepala, kita ambil daun dadak, dikucel-kucel atau lumbluk dadak, dikuliti dulu, terus dikerik, itu yang ditaruh di pusar dengan bawang. Karena itu perintah dari para dewa yang menjadi pohon. Kalau kita pelajari Daru Permano, dadak, daun ditiang, tis, tangkat dados loloh, lulu ditiang, tis, angin penyuap. Nah, sudah ada. Beliau yang berbicara langsung kepada kita. Hanya kita aja yang nggak pernah belajar Daru Permano. Nah, kalau di lingkungan pura itu ada Daru Permano, maka orang-orang di pura tidak akan ada sakit. Pas ngaya sakit kepala, ada obatnya. Hanya sekarang, ketika kita sakit baru gejala, sudah langsung ke spesialis. Akhirnya kita makan, bukan makan dewa, tapi makan racun. Ini persoalan ekologi yang dibangun oleh Hindu. Jadi dedaunan itu memang kalau di pura-pura dulu pasti paling tidak ada daun apa namanya yang dipakai pagar itu ranggo lumaku. Jadi ranggo lumaku itu obat untuk orang panas. Jadi ranggo lumaku itu rangde itu orang de yang berjalan, meluntas. Jadi kalau orang de itu namanya balu. Di Bali namanya balu. Kalau nak punya suami namanya balu. Rangdo lumaku artinya orang tidak punya suami namanya balu. Balu yang berjalan namanya baluntas. Jadi kalau ada orang yang sakit panas sampai matanya itu merah, maka dia wajib minum loloh beluntas. Loloh, saya masih sering kalau pulang masih sering bikin loloh beluntas pas lagi panas. Itu bukan kita yang memberikan narasi itu, beliau di Daru Permano disebut. Jadi kalau dalam lontar Budo Kecapi hanya 3 jenis penyakit orang ini: kebus, nyam, dumulade, Brahma, Wisnu, Iswari. Kalau ingin menghilangkan panas, abaikan dulu iswaranya, pakai Wisnunya, padam. Kalau sedang dingin, abaikan Brahmanya, pakai iswaranya, maka dia akan sembuh. Nah, itu sudah ada diatur di dalam yang disebut dengan lontar Budo Kecapi. Apa dasar lontar Budo Kecapi? Semuanya sarannya ada dari